Halo, halo, halo. Mungkin teman-teman biasa menggunakan Law of Attraction untuk menarik hal-hal yang sekiranya masih dianggap wajar dan bisa terjadi ya. Sama juga dengan saya. Sampai suatu saat saya iseng dengan sengaja menggunakan Law of Attraction untuk menarik mobil dengan gratis, tanpa bayar dan tanpa keluar uang 1 rupiah pun. Entah bagaimana caranya, saya akan mendapatkannya. Saya tidak peduli. Yang penting saya terapkan prinsip-prinsip Law of Attraction dengan sungguh-sungguh untuk menarik mobil gratis. Mari kita simak bersama video ini. Jangan di-skip ya, karena di tiap cerita bisa jadi ada petunjuk buat teman-teman untuk lebih mudah memahami hukum tarik-menarik ini. Mobil ke-1 yaitu mobil BMW. Sekitar akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019, saya lupa ya. Saya mencoba untuk menarik mobil BMW. Sangat jarang ada orang yang punya tipe BMW tersebut. Ya, saya sendiri juga sudah lupa tipenya apa ya, karena waktu itu hanya iseng pengen narik mobil BMW yang harganya kurang lebih 400 jutaan. Yang saya lakukan pertama kali adalah mencari video mobil itu di YouTube, baik iklannya ataupun review mengenai mobil BMW itu. Kemudian setelah saya download videonya, saya masukkan flash disk dan saya pasang di TV untuk mempermudah visualisasi dengan layar yang besar. Kalau teman-teman mau lihat dari HP pun juga tidak masalah ya, ataupun hanya punya gambarnya saja juga bisa. Karena di sini kita sedang bermain dengan pikiran dan perasaan kita. Jadi gambar atau video mobil itu hanyalah sebagai sarana untuk mempermudah visualisasi saja, dan tiap orang bisa berbeda-beda caranya. Beberapa hari kemudian, hampir setiap hari saya melihat mobil BMW itu. Ingat ya, hampir setiap hari, jadi bukan setiap hari. Ini adalah tahap awal bila melakukan Law of Attraction, karena kita seperti memerintah pikiran kita untuk fokus terhadap hal yang sedang kita inginkan. Saya lupa namanya apa ya kondisi ini. Kalau teman-teman tahu nama situasi atau kondisi ini bisa tulis di kolom komentar ya. Kondisi ketika fokus terhadap sesuatu, maka hal itu akan sering terlihat oleh kita. Silakan tulis di kolom komentar. Sampai suatu ketika saat saya mengantar anak saya lomba matematika di sekolah lain, saya benar-benar terkejut. Kenapa? Karena di sekolah itu ada beberapa spanduk besar dengan gambar mobil BMW yang seperti saya inginkan itu. Ya, kira-kira bagaimana perasaan teman-teman ketika menginginkan mobil gratis, harganya hampir 1,5 miliar, dan tiba-tiba saja muncul beberapa spanduk besar dengan gambar mobil itu. Oh, pasti luar biasa banget ya. Saya benar-benar deg-degan waktu itu, benar-benar sangat bahagia luar biasa, sambil penasaran, jangan-jangan saya bakal dapat mobil itu, atau anak saya menang lomba dan dapat hadiah mobil BMW. Wah, asik ya. Saya langsung mengajak anak saya masuk ke sekolahan itu, dan saya langsung berkeliling untuk mencari stand counter mobil tersebut. Ternyata ada standnya di dalam sekolah itu. Hanya saja stand itu sudah tutup. Tidak ada penjaga standnya, tidak ada brosur yang tergeletak di meja, sama sekali tidak ada. Kecewa? Pasti ya. Berasa di PHP atau diberi harapan palsu sama semesta ya. Ketika acara selesai, ya, perlombaan di sekolah selesai, sampai rumah, saya berpikir ulang. Kok kayaknya kurang suka ya kalau mobil sedan, sebab mobil sedan itu bagi saya sempit,
tidak bisa dibawa keluar kota yang jauh atau tanjakan. Akhirnya saya ganti keinginan saya dengan mobil kedua, Honda HR-V Prestige. Saya lakukan hal yang sama, yaitu sering melihat video iklan dan reviewnya supaya seolah-olah sedang mengendarainya. Seperti biasa, saya melihat mobil HR-V ini setiap hari. Ya, kali ini saya melihat mobil HR-V-nya setiap hari. Minimal 3 mobil HR-V tiap hari. Sayangnya bukan tipe Prestige, tapi seri yang lain. Saya tetap cuek saja dan tetap melakukan prinsip-prinsip dari Law of Attraction. Kenapa mobil HR-V bisa lebih sering terlihat? Karena saya tahu bahwa HR-V ini lebih umum daripada mobil BMW yang pertama saya inginkan itu. Jadi pikiran bawah sadar saya tidak ada keraguan apapun juga. Sekitar 1 bulan kemudian, saya baru sadar, ternyata setiap hari selalu ada mobil HR-V yang parkir di dekat tempat kerja saya. Dan mobil itu ternyata punya orang yang bekerja sekitar 2 gedung dari tempat saya. Saya jadi berpikir bahwa Law of Attraction saya ini semakin nyata menghampiri saya. Dari yang tadinya hanya melihat di jalan, ternyata ini mobil HR-V setiap hari parkir di dekat kantor saya. Sampai sekitar beberapa bulan kemudian, ketika saya pulang kerja dan sekitar 20 meter lagi sampai rumah, saya melihat ada mobil HR-V tepat di seberang rumah saya. Wow, deg-degan banget ya. Waktu melihat mobil itu, badan saya langsung jadi panas dingin. Bayangin saja, tiba-tiba ada mobil HR-V di seberang rumah saya. Ketika melewatinya, saya sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu ada yang mendatangi saya untuk menyerahkan kunci mobilnya kepada saya ya. Setelah saya masuk rumah, saya langsung menunggu di teras. Harap-harap cemas nih, siapa tahu ada yang datang ke rumah saya, kemudian memberikan kunci mobilnya kepada saya. Tidak lama kemudian, tetangga seberang rumah saya keluar, menaiki mobil HR-V itu dan memasukkan mobil itu ke garasi dia sendiri. Ternyata dia barusan beli mobil HR-V itu. Nah, apakah Anda kecewa mendengar hasil ending cerita ini? Sama ya, saya juga kecewa banget ya. Badan ini langsung merasa lemas, layu, letih, lesu, lunglai, tak bertenaga ya. Pasrah sudah ya. Nah, begitu tahu hal itu, setiap malam saya ke teras rumah dan melihat mobil milik tetangga itu. Sambil berpikir, teknik Law of Attraction saya sudah benar. Terbukti mobil sudah datang sampai dekat sekali. Tapi kenapa masih belum jadi milik saya? Ya, apakah ini artinya semesta memberi tanda pada saya untuk mencuri mobil itu ya? Sampai akhirnya di suatu malam ketika lagi melihat mobil HR-V tetangga itu dan berpikir, apa ya yang salah dengan teknik Law of Attraction saya ya? Ini mobil sudah ketarik sampai dekat banget nih. Nah, tiba-tiba di pikiran saya berkelebat gambaran mobil Suzuki Carry. Tahu ya, mobil zaman dulu yang kecil tapi dalamnya bagi saya luas. Karena dulu waktu kecil orang tua saya punya mobil Suzuki Carry. Dan bagi saya itu mobil yang nyaman. Bisa untuk pergi sekeluarga rame-rame sambil membawa barang-barang yang banyak untuk tamasya. Mungkin di saat itu saya merasakan keindahan sebuah keluarga ya. Di sini saya seperti tersadarkan bahwa saya sebenarnya ingin mobil yang biasa-biasa saja seperti Suzuki Carry itu.
Tapi di lain pihak, saya ingin mobil yang canggih juga. Jadi ini sangat bertentangan, sehingga terjadi ketidakselarasan antara keinginan sadar saya dan keinginan pikiran bawah sadar saya. Apalagi kemudian saya memikirkan bahwa HR-V itu termasuk sedan, tidak bisa membawa banyak orang dan banyak barang. Jadi lagi-lagi saya mengubah keinginan saya untuk menarik mobil yang ketiga, yaitu mobil ketiga Pajero Sport Dakar. Sama seperti sebelumnya, saya lihat terus iklan mobilnya, dan kebetulan untuk mobil Pajero ini saya pernah iseng ke pameran mobil dan naik untuk mencobanya, sehingga saya mudah untuk visualisasi dan membayangkan interior mobilnya dari dashboard, setir, terus material joknya, letak panel-panelnya dan lain-lain. Kejadiannya sama juga, saya jadi sering melihat mobil Pajero ini di jalan. Tapi kali ini penolakan lebih cepat muncul dari pikiran bawah sadar saya, yaitu ketika saya tiba-tiba teringat kursi tengah mobil Pajero ini. Jarak lutut saya ke jok depan mepet sekali, karena saya orangnya tinggi dan waktu masuk ke kursi tengah, lutut saya merasa tidak nyaman. Akhirnya saya lepas lagi. Kenapa saya lepas? Karena saya tidak mau nih kalau pikiran sadar dan pikiran bawah sadar saya bertentangan. Nah, saya lepas, kemudian sambil berpikir, asik kali ya kalau punya HR-V dan mobil Pajero, langsung dua. Nah, teman-teman tahu apa yang terjadi? Setiap pagi saya berangkat kerja, saya selalu melewati rumah yang punya mobil HR-V hitam dan Pajero putih. Luar biasa ya. Nah, secara keseluruhan menarik 3 mobil itu tidak sampai 6 bulan. Dan sampai video ini dibuat November 2022, saya belum ada keinginan untuk menarik mobil lagi. Kenapa? Karena saya merasa belum menemukan mobil yang saya sukai. Sekarang, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari 3 cerita itu? Saya menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, sebelum teman-teman melakukan law of attraction atau menarik sesuatu, pastikan itu adalah keinginan yang sungguh-sungguh kita inginkan. Keinginan yang benar-benar harus terjadi, supaya muncul gairah dan perasaan terhadap keinginan kita itu. Keinginan yang sejati ini biasanya muncul saat kita sedang merenung atau bermeditasi. Jadi munculnya dari pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Tapi bisa tidak sih kalau pikiran kita berasal dari pikiran sadar? Bisa saja. Yang penting pikiran bawah sadarnya juga menyetujui. Yang kedua, Anda bisa mencoba menulis sebanyak mungkin keinginan Anda di kertas atau di buku. Kemudian berilah nomor di setiap keinginan Anda itu, di mana nomor ke-1 adalah hal yang harus segera terjadi, dan nomor yang lain artinya belum prioritas untuk segera terjadi. Kenapa harus menulis? Karena manusia pada dasarnya memiliki keinginan yang sangat-sangat banyak sekali. Ya, kalau saya menawarkan pada Anda, mau uang 1 miliar, pasti mau. Mau mobil misalnya Fortuner, pasti mau. Mau motor sport harga 30 juta, pasti mau. Mau rumah 2 lantai yang mewah dengan harga 2 miliar, pasti mau. Nah, kemudian apalagi nih? Ya, banyak sekali ya. Nah, di sini kalau kita baru mencoba, lebih baik prioritaskan mana yang harus segera cepat terjadi. Kemudian yang ketiga, ketika Anda sudah memilih keinginan Anda itu, keinginan yang paling prioritas,
keinginan Anda itu tidak boleh goyah, tidak boleh ada keraguan atau ketakutan bagaimana hal itu akan terjadi, ataupun bagaimana nanti kalau sudah mendapatkannya. Nah, misalnya nih, Anda menginginkan mobil Fortuner, ya kan? Kemudian Anda melihat Pajero, wah Anda berubah pengen Pajero, seperti cerita saya itu kan, dari BMW ke HR-V ke Pajero, ya kan, berubah-ubah terus. Ya, jadi ini tidak boleh. Anda benar-benar harus menetapkan mana yang harus segera terjadi. Yang keempat, lakukan prinsip-prinsip law of attraction dengan benar. Bahkan untuk menerapkan hal ini, Anda harus paham dulu apa itu law of attraction. Anda bisa mulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ya, apa itu hal-hal yang kecil? Misalnya setiap kali mau ke mall, Anda tinggal membayangkan atau memvisualisasikan Anda mendapat tempat parkir yang mudah dekat pintu masuk ke mall. Sehingga mau hari Sabtu atau Minggu yang notabene mall itu ramai, ya, setiap kali Anda ke mall, Anda pasti mendapatkan tempat parkir yang mudah. Atau setiap kali Anda bepergian, Anda visualisasikan saja jalanan menjadi sepi, sehingga perjalanan Anda lancar. Ya, yang sepele-sepele, yang sederhana-sederhana dulu. Atau Anda harus mempelajari dulu apa itu law of attraction. Jadi jangan hanya membaca secara sekilas sinopsis dari law of attraction, atau masuk ke grup law of attraction kemudian seolah-olah sudah bisa. Jangan ya, lebih baik benar-benar dipelajari. Akhir kata, sampai saat ini saya belum mencoba lagi untuk menarik mobil karena belum ada yang cocok dengan keinginan saya. Buat salesman atau sales girl mobil, jangan dilarang ya kalau ada orang yang mau mencoba masuk ke mobil di pameran. Siapa tahu orang itu sedang melakukan law of attraction ya. Sebagai tambahan juga bahwa waktu melakukan law of attraction menarik mobil, saya tidak pernah memikirkan mengenai uang dan asal mobilnya akan datang dari mana. Saya tidak memikirkan bagaimana akan membayar pajak mobil. Saya tidak memikirkan garasi mobilnya. Saya tidak memikirkan dapat dari mana. Ibaratnya saya iseng mencobai alam semesta. Kalau memang gratis, why not? Mengapa tidak ya? Kalau law of attraction-nya tepat, biasanya tahap awal akan sering melihat yang kita inginkan itu. Dan Anda akan merasakan beberapa jalan menuju keinginan mulai terbuka dengan cara yang ajaib dan tak disangka-sangka. Ini sebenarnya hampir sama dengan angelic number atau angka yang kembar. Jika teman-teman mempercayai adanya angelic number, teman-teman mempercayai bahwa tiap angelic number itu punya pesan khusus untuk kita, maka teman-teman akan semakin sering juga melihat angka-angka kembar. Nah, apa itu angelic number? Silakan browsing sendiri ya. Semoga teman-teman paham ya. Apa itu yang dimaksud dengan keselarasan ya, antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Sekarang bisa gak sih kalau dipaksa untuk selaras? Bisa. Caranya bagaimana? Dengan repetisi atau pengulangan terus-menerus, seperti sebuah afirmasi atau sugesti, supaya pikiran bawah sadar kita terkontaminasi dan menyetujui apa yang diinginkan oleh pikiran sadar kita, di mana pikiran bawah sadar kita akan secara sadar mengabaikan pertentangan. Jadi ini seperti memaksa pikiran bawah sadar kita untuk mengikuti keinginan kita. Ingat bahwa kita adalah tuan dari pikiran kita sendiri. Pikiran ini tidak beda jauh dengan anggota tubuh kita. Hanya saja pikiran tidak berbentuk. Kalau ingin tangan berotot, ya latihan beban. Ingin tubuh bagus, ya bisa ikut senam atau gym.
Ingin pikiran bisa dimaksimalkan? Ya latihan dan praktek. Selamat menikmati keajaiban-keajaiban semesta dan terima kasih.